Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah SPD dari SMK PGRI Karisma Bangsa, Guru Produktif PKK dan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini akan mempersembahkan video pembelajaran UKIM dalam rangka PPG Daljab Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 20, 150, 124, 8868. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, kita sehat-sehat semua ya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir biar kita nanti bisa bertatap muka secara langsung ya. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi. Ya. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan ya. Seperti yang sudah saya berikan di materi yang kemarin-kemarin, bahwa hari ini saya akan menyampaikan tentang materi sistem layanan usaha. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, saya minta tolong kepada Akmal untuk memimpin berdoa sebelum kita belajar. Akmal, boleh silahkan pimpin berdoa. Baik, Bu. Siap. Sebelum pembelajaran hari ini lebih baik kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam belajar pelajaran PKK bersama saya. Ya, untuk selanjutnya saya sudah mengirimkan daftar hadir di Google Classroom kalian. Silahkan kalian isi. Yang misalnya tidak hadir hari ini nanti harus izin ke ibu ya. Coba sepertinya kalau saya lihat di sini masih kurang satu anak ya. Siapa yang tidak ada hari ini? Ya, Bu, betul. Siapa? Kevin yang Bu, hadir? Bu. Oh, Sinta. Oh iya, Sinta. Kenapa ya Sinta? Ada yang tahu Sinta kenapa? Katanya ke antar ibunya ke rumah sakit, Bu. Oh gitu ya, dan nggak apa-apa. Yang penting kita semua sehat-sehat ya. Semoga kita bisa berkumpul lagi kembali nanti kalau setelah pandemi ini berakhir. Ya, anak-anak yang Ibu cintai, saya sudah membagikan kelompok ya. Pada minggu kemarin sama kelompoknya masih sama dengan minggu kemarin, bahwa
Ya, nanti untuk berkoordinasi diskusi dengan kelompok yang lain silahkan nanti grup WhatsApp saja ya. Oke. Ya, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sebuah video pembelajaran di mana nanti di video ini silahkan kalian amati dan kalian cermati. Ya, silahkan. Saya akan mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Ya Bu, saya tunggu. Sudah. Sudah ya? Sudah Bu, sudah. Ya, sesuai dengan yang tadi sudah saya berikan di awal, bahwa kita akan belajar tentang sistem layanan usaha pada bisnis retail. Di mana dalam sistem layanan usaha ini kita akan mengetahui apa sih itu layanan usaha ya di dalam suatu bisnis retail. Oke. Kemudian ya, untuk permasalahan yang dihadapi bahwa pada era globalisasi seperti sekarang ya, bahwa konsep melayani itu tidak hanya sebatas dalam konsep bisnis, tetapi konsep the best service yang dilandasi dengan nilai spiritualitas. Banyak orang yang tidak memahami pengaruh layanan pelanggan terhadap usaha dan pekerjaannya, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Setiap peristiwa bertemunya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu, dimanapun tempatnya dan apapun itu profesinya, pasti akan melibatkan yang namanya aspek melayani. Baik baik yang dilakukan secara sadar dan langsung maupun yang dilakukan secara tidak sadar dan tidak langsung. Iya. Semua akan berhubungan antara manusia, pasti ada yang unsur melayani dan dilayani. Seperti kalian misalnya di rumah, ya kan? Kalian kalau di rumah pasti ada kegiatan untuk melayani. Kalian bekerja atau mungkin membantu orang tua, betul kata Adrian. Kemudian ada juga yang membantu adik mengerjakan apa gitu, ya kan? Kemudian kemudian ada juga yang membantu ayah atau membantu anggota keluarga yang lain. Pasti di situ ada konsep saling melayani. Apalagi dalam konsep dunia bisnis. Ya, sebagai contoh, bisnis antar manusia itu pasti ada unsur saling, ya, dimana di sini dicontohkan sebagai kegiatan bisnis itu dalam bentuk bisnis pelayanan. Contohnya ya, dulu kalau kita tahu restoran itu untuk apa sih? Untuk orang makan Bu, mencari makan. Untuk mencari makan, ya betul Adrian, 100 tuh Adrian pinter. Urusan makan aja ya, ingat ya Adrian, apakah udah siang nih Adrian nih? Jadi lapar aja. Ya, kalau dulu kita lihat bahwa restoran itu sepertinya hanya untuk tempat makan, ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan lapar. Tapi kalau sekarang konsep restoran itu bukan hanya sekedar menghidangkan makanan atau minuman. Pasti di situ akan menjual jasa juga, seperti jasa pelayanan, ya kan? Coba kalau kamu makan di restoran kemudian pelayanannya tidak memuaskan, kamu mau nggak balik ke situ lagi? Ricci, coba Bibu pengen tanya sama Ricci nih. Cik, ya kamu kalau misalnya makan di restoran, kemudian restorannya mah pelayanannya nggak baik, kamu merasa pengen balik lagi nggak situ, Cik? Enggak. Ibu juga nggak mau kalau mau ke situ lagi. Buat apa ya? Kita kan di situ buat makan, minum puas, kita bayar gitu. Tapi kalau sudah di sistem pelayanannya tidak enak, ngapain kita ke situ lagi? Benar ya? Oke. Tapi dewasa ini kebutuhan pelayanan itu tidak hanya kepada sekedar servis ya, tapi lebih kepada best service. Jadi mereka tidak hanya menyediakan makanan, tidak hanya menyediakan minuman, tapi mereka lebih pada memberi kenyamanan kepada pelanggannya dengan apa? Mungkin sekarang restoran diikuti atau ditambahi dengan live musik gitu ya. Kemudian ada gift, ya kan? Kemudian ada hotspot area, betul, wifi.
ya kan? Kemudian ada desain interior yang menarik, romantis gitu. Kalau Mas ya kan, kalau kamu kan pilih tempat sekarang yang romantis gitu ya. Ya betul. Nah, itu adalah suatu konseptual nyata yang saat ini memang kita temui dalam dunia bisnis. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang konsep pelayanan usaha dalam salah satu bisnis retail. Yuk kita saksikan bersama ya. Oke. Selamat malam Pak, selamat datang di Alfamart. Selamat malam, selamat datang di Alfamart. Selamat malam Mbak, saya Andi, ada yang bisa dibantu Pak? Iya, saya nyari susu buat anak usia 2 tahun. Ini Pak, Iya. ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Udah? Baik Pak, jika membutuhkan bantuan silahkan panggil saya Andi. Terima kasih, selamat berbelanja. Selamat malam Pak, dengan saya Nina. Ini semua belanjanya Pak, ada lagi tambahannya? Udah, itu aja. Ada kartu membernya Pak? Nggak ada. Sekalian saya bantu untuk pembuatan kartu membernya Pak. Oh, boleh? Oke, tadi kita sudah melihat tentang videoan, tentang layanan usaha pada salah satu bisnis. Coba nih, perasaan tadi Ibu lihat nih kayaknya Reza nguap-nguap mulu, Za. Reza, ngantuk ya, Za? Oh dia. Ya, kamu ngantuk? Enggak kayak? Sedikit. Sedikit. Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak ya? Ya, cuci muka aja, cuci muka Udah, kalau udah. ngantuk ya. Ya, oke, Ja, Ibu Udah pengen boleh. tanya, Ja. Tadi yang kamu lihat tadi apa, Ja? Di situ tadi kamu melihat apa ya, Ja? Yang kamu lihat, Ja? Orang yang beli ke Alfamart. Orang yang beli ke Berbelanja. Alfamart. Orang yang beli ke kebutuhan belanja di Alfamart. Oke, Iya. betul. Ya, Kevin, apa coba setelah kamu lihat video tadi, apa yang ada dalam benak kamu, Kevin? Sama Bu, sama kayak Reza Bu, orang yang membeli ke Alfamart membeli kebutuhan sehari-hari. Oh gitu, boleh. Oke, coba Ibu pengen tahu Dinda. Din? Halo? Dinda? Iya, Bu. Ya, setelah kamu melihat tadi tayangan video tadi, apa sih yang ada di benak kamu, Dak? Ada seseorang yang sedang ke minimarket Di minimarket untuk membeli kebutuhan. untuk membeli kebutuhan. Oke. Selain itu, ada nggak ya yang berpikir bahwa di dalam video itu ada yang melihat dari segi pelayanannya? Ada nggak nih? Ada Bu. Ada. Ya, coba saya pengen tahu. Adrian, kalau kamu melihat video tadi, kira-kira pelayannya itu ngapain sih? Rian? Melayani pembeli dengan setulus hatinya. Gue setulus hati Ibu ya buat kalian. Ya, betul. Karena Jadi itu. di situ kalian bisa melihat dalam video itu bahwa kalian melihat ketulusan hati ya dari pelayan itu. Nah, sekarang ini ada kaitannya dengan tugas yang harus kalian kerjakan pada siang hari ini. Nah, kemarin Ibu udah menulis kelompok untuk masing-masing kelompok nih. Kelompok sudah kita bagi ya menjadi berapa kelompok? Berapa kelompok? Ya, menjadi 3 kelompok. 3. Silahkan kalian nanti berkomunikasi dengan teman-temannya melalui grup WhatsApp yang sudah
kita tentukan kemarin ya. Jadi di situ kalian mendiskusikan apa sih sebenarnya yang ingin kalian tahu, ingin kalian diskusikan ketika kalian sudah melihat video itu. Ya, coba nanti saya akan memberikan form untuk saling berdiskusi dengan temannya sambil berkomunikasi lewat WhatsApp grupnya. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Yuk coba. Bisa, Bu. Ya, baik. Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. sekarang untuk kelompoknya silahkan saling berkoordinasi dengan teman-temannya untuk berdiskusi dari video tayangan tadi. Ya, coba mungkin nanti ketua kelompoknya bisa mengkoordinir teman-temannya ya. Ibu kasih waktunya berapa ya? 15 menit cukup? Boleh? Cukup, Bu. Oke, silakan. Yuk, Boleh. sambil kita berdiskusi, kira-kira menurut kalian video tadi bisa mencerminkan atau menggambarkan tentang sistem layanan usaha tidak? Ya, kemudian di dalam pelayanan usaha itu ada apa saja sih? Ya nggak? Kalian lihat kan tadi videonya? Kemudian dikaitkan dengan, oh ya, handout yang sudah saya kirimkan di Google Classroom kalian. Silahkan dibuka handout. Di situ sudah ada ring rangkuman materi tentang sistem layanan usaha yang saya berikan. Nah, nanti di situ sambil kalian kaitkan dengan materi yang ada di handout untuk mengidentifikasi permasalahan apa sih yang muncul dari video tadi dan bagaimana nih solusi kita di dalam mengatasi permasalahan tersebut. Silakan kalian komunikasikan sebaik-baiknya dengan teman-temannya nih sambil berdiskusi. Kalau misalnya ada yang bisa, ada yang bingung, ada yang kesulitan, boleh tanya langsung ke ibu. Ya, silakan. Ada yang kesulitan? Kan boleh. Coba dari kelompoknya siapa dari kelompok 1? Ada Dinda, ada Akmal, ada Ricci, ada Tia, ada Afif. Siapa nih yang mau memberikan pendapat atau mungkin mau bertanya? Atau mungkin bisa memberikan masukan, silakan. Dinda, Akmal, Ricci, atau Tia, atau apa Yud ya? Ya, coba Akmal. Oke, silakan Akmal. Dibuka dulu ya mikrofonnya ya Akmal. Ya, Bu. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang pelayan? Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh pelayan? Oke, kira-kira siapa ya yang bisa menanggapi dari pernyataan Akmal nih? Siapa ya? Kira-kira ada siapa? Siapa coba tunjuk tangan? Siapa? Yang mana nih? Iis? Oke, Iis. Ya, silakan Iis. Ya, menurut kelompok 2, hal pertama yang harus dimiliki untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima adalah sikap yang baik. Yang dimaksud sikap baik dalam hal ini cukup luas, tapi bisa dimulai dari menjadi rapi, ramah, dan perhatian. Ketiga sikap tersebut dapat membuat pelanggan menjadi nyaman dan senang sehingga berpulang untuk kembali lagi.
Perlu diingat bahwa citra perusahaan akan dilihat dari sikap dan perilaku para pegawai. Oleh karena itu, pastikan para pegawai dalam sebuah bisnis dapat memberikan kesan pertama yang baik kepada para pelanggan. Agar hal ini dapat tercapai, perusahaan atau sebuah bisnis yang dapat membantu dengan menyediakan pelatihan dan seragam yang rapi untuk para pegawainya. Udah, Bu. Ya. Oke, terima kasih buat Iis dan Akmal yang sudah memberikan pernyataannya mengenai diskusi pada siang hari ini. Ya, mungkin bisa imbang lagi ya. Tadi Akmal bertanya, bagaimana sih sikap harus dimiliki oleh seorang pelayan? Iis menjawab. Iya, tadi kalau kita lihat nih yang ada di video tadi, menurut sudah sesuai nggak nih sama yang dinyatakan Iis nih? Ada yang merasa keberatan dengan pernyataan Iis? Mungkin dari kelompoknya. Bu, saya Bu. Iis, siapa nih? Nah, silakan Adrian. Kira-kira menurut pendapat kamu dari pendapat Iis tadi bertentangan nggak? Atau mungkin ada hal lain yang membuat kamu tidak setuju nih? Boleh, Akmal. Boleh Adrian, silakan. Ada ya hal lain yang bikin saya bertanya-tanya, Bu. Iya, gimana nih? Nah, kan dijelaskan di situ rapih nih. Iya. Maksudnya rapih itu rapi dalam tindakan atau rapi dalam berpakaian. Iya, betul. Bu, seperti itu. Oh iya, jadi Adrian bertanya, maksudnya gimana sih Bu? Rapi itu apa di penampilan doang? Apa harus rapi dalam tindakan juga? Gitu ya? Iya, Bu. Iya, coba Ibu pengen tahu nih pendapatnya dari Reja. Ja, kamu setuju nggak, Ja? Kalau seorang pelayan itu, kira-kira pelayan itu rapi hanya di penampilan saja. Menurut Reza gimana? Menurut kamu gimana, Ja? Pelayanan yang baik tidak hanya bisa ditunjukkan melalui sikap, namun juga bisa dari penampilan. Penampilan bisa dinilai dari dua hal, yaitu penampilan luar serta penampilan non-fisik seperti gaya berbicara. Untuk memberikan penampilan fisik yang baik, berikanlah seragam yang agar semua pegawai dapat terlihat seragam dan enak dipandang. Selanjutnya, untuk penampilan non-fisik, berikanlah pelatihan mengenai tata cara berbicara atau bagaimana bersikap dengan orang. Contohnya, jika berbisnis yang dimiliki pelanggan utamanya adalah orang tua, maka pastikan para pegawai mengetahui cara berhadapan dengan orang tua, karena berbicara dengan anak muda dan orang tua sangatlah berbeda. Udah, Bu. Ya, oke, baik. Tadi Akmal, siapa Iis sudah mengemukakan pendapatnya. Kemudian disangka Adrian tidak setuju, Bu. Emang iya sih pelayan itu harus dari segi penampilannya saja. Tapi kalau menurut Reza, ya enggak lah. Kita seorang pelayan itu ya tidak hanya rapi pada luarnya saja, tapi dalam pembawaan diri, dalam sikap, dalam memperlakukan itu juga harus rapi. Kalau dari segi luar mungkin bisa dirapikan dari bentuk seragam yang dipakai ya. Oh, seragamnya rapi, bersih, kemudian seragamnya wangi, mencerminkan bahwa pribadi itu adalah pribadi yang rapi. Jadi pelanggan itu akan merasa yakin nih kalau belanja di situ pasti barangnya bagus, harganya terjangkau, meskipun mahal tapi yakin dan percaya karena lihat dari kondisi atau dari penampilan dari pribadi pelayannya itu baik. Betul kata Reza. Ya, peserta setiap kelompok sudah memberikan pendapatnya, sudah memberikan masukannya. Mungkin ada yang belum, masih ada yang belum mungkin dari kelompok lain yang belum berpendapat, masih ada? Tidak. Tidak ada ya? Tidak, Bu. Tidak ada. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup,
Mungkin untuk forum diskusi ini untuk sementara saya tutup dulu ya, karena memang sudah ada masukan dari beberapa teman dan beberapa kelompok. Nah itu nanti yang akan dijadikan dasar kalian di dalam mengerjakan LKPD ya. Jadi nanti saya akan memberikan tugas, silahkan kalian download di di Google Classroom. Di situ ada tugas untuk mendownload LKPD, dikerjakan secara berkelompok, boleh dikerjakan di rumah. Itu sebagai bahan presentasi kita untuk pertemuan selanjutnya. Ya, paham ya sampai di sini ya? Ya, oke. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan menayang lagi video materinya. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Yuk, saya ingin bertanya dulu nih, gimana menurut kalian? Apa sih hasil pembelajaran hari ini yang bisa kalian petik? Coba, Dinda. Menurut kamu apa, Dinda? Hasil pembelajaran hari ini yang bisa kamu ambil hikmahnya dari hari ini? Yuk, Dinda, silakan. Jadi lebih tahu tentang pelayanan. Ya, oke. Lebih tahu tentang pelayanan ya. Jadi di mana pelayanan itu adalah merupakan sebuah bentuk sistem. Jadi tidak hanya melayani itu dengan penampilan saja, tapi lebih kepada perhatian, kepada kemampuan, kepada best service gitu. Mungkin dari kelompok lain, dari kelompoknya Reza. Silakan, apa yang bisa kamu simpulkan pada pembelajaran kita hari ini, Reza? Kelompoknya Reza, kelompok 2. Sikap yang sopan dan juga penuh rasa hormat. Sikap yang sopan dan rasa hormat terhadap pelanggan. Terhadap pelanggan, betul. Yang terakhir, coba Ibu minta pendapatnya dari kelompok 3. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu Adrian. Boleh, silahkan Adrian. Setelah belajar ini, saya mengetahui bahwa pelayan itu tidak hanya memiliki rasa tanggung jawab, tapi juga harus memiliki kejujuran, berpenampilan yang menarik, dan juga rasa saling menghargai pada pembeli. Terhadap pembeli. Ya, oke. Simpulkan bersama-sama ya bahwa dalam melakukan layanan usaha itu hendaknya seorang pelayan itu harus bersikap baik dan ramah, betul ya. Kemudian yang kedua bahwa sikap dan yang sopan dan penuh rasa hormat. Jadi sebagaimanapun keadaan pelanggan itu, bagaimanapun usia pelanggan itu, kita harus selalu bersikap sopan dan penuh rasa hormat. Meskipun itu anak kecil, meskipun itu orang tua, remaja, kita harus memperlakukan dengan penuh rasa hormat. Kemudian percaya diri atau tampil dengan yakin, yaitu dengan berpenampilan yang baik. Ya, berpenampilan yang meyakinkan dari pelanggan, bahwa pelanggan akan merasa yakin dengan kita karena kita bisa berpenampilan dengan percaya diri. Kemudian kesan yang diberikan kepada pelanggan itu adalah kesan yang apa?
kesan yang baik. Kesan yang ceria, iya betul. Jadi iya ceria, jangan murung, jangan sedih. Masa ada pelanggan datang kita sedih, murung, jadinya pelanggannya nggak jadi beli, dia malah pulang ya karena melihat pelayannya ceria, tidak ceria, iya kabur ya. Jadi, nah kemudian penampilan juga yang rapi dan juga bersih. Jangan sampai pakaiannya kusut, jangan bau pakaiannya, ya kan? Kemudian jangan pakaiannya kotor seperti itu. Dan yang terakhir adalah bisa menyenangkan pelanggan atau orang lain. Jadi siapapun pelanggan yang datang ke kita, siapapun yang belanja ke kita, siapapun yang menikmati jasa kita, mereka akan merasa puas dan senang. Nah, itu adalah mungkin pembelajaran kita hari ini tentang sistem layanan usaha yang bisa saya simpulkan. Nah, jika ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Ya, jadi pada kesempatan siang hari ini silahkan saya kalian untuk membuka Google Classroom-nya. Ya, di situ saya ingin memberikan sebuah post test untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian di dalam mempelajari sistem layanan pada siang hari ini. Silahkan dibuka di Google Classroom-nya, kemudian dikerjakan. Di situ ada 10 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Ibu beri waktunya 10 menit ya untuk mengerjakannya ya, kurang atau 15 menit. Boleh? Silahkan dikerjakan 15 menit. Akmal sudah selesai, Mang? Dikit lagi, Bu. Iya, di situ tadi saya sudah men-setting untuk jawaban yang benar. Jadinya ketika kalian mengerjakan soal itu langsung akan terlihat bagaimana berapa hasil yang kalian dapatkan ya. Jadi nanti saya akan memanggil satu persatu anak untuk tahu berapa nilai yang kalian peroleh. Allah, kalian bisa. Ya, Bu. Ya. Ada yang sudah selesai? Tunjukkan supaya selesai. Siapa? Reza udah selesai gak? Akmal. Oke, nanti saya panggil urut absen ya. Saya panggil nilainya dari absensinya ya. Nanti sebutkan nilainya masing-masing. Jangan lupa untuk menyebutkan nilainya, dibuka dulu mikrofonnya ya. Sudah siap? Sudah dapat nilainya semua? Oke. Iis, nilainya berapa Sudah. Iis? Iis berapa nilainya? Dia nggak kayaknya keluar deh. Belum ya? Iis belum ya? Ya, Ria. Gangguan, Bu. Oh, Iis keluar. Iis keluar ya? Oh, ya udah nggak apa-apa. Ria berapa? 6, Bu, 6. Ria 6, oke. Ricci berapa? Ricci, ada Ricci? Berapa? 7. Eli, berapa Eli? 7. Putih 7, oke. Reza berapa? 6, Bu. 6. 6. Dinda 6, Bu. 6. Rizka nggak ada. Berapa ini? Berapa Riz? Nggak hadir, Bu. Oh, nggak ada ya. Yudia
Yudia berapa Yudia? 7. 70. Oke, Akmal? Akmal? 60. 6. Alifah? Alifah? Nggak hadir, Bu. Oh, nggak hadir ya. Angel nggak hadir. Angel? Oh, Kevin. Tidak hadir juga. Kevin. Saya 7, Bu. 70. Sapna nggak hadir. Sinta? Tidak hadir. Oke, ya. Ya. Di sini Ibu sudah melihat. Oh, coba mikrofonnya di itu dulu. Oh, Adrian belum ya? Oh iya, Adrian berapa Adrian? Ya, Adrian berapa? 80, Bu. Penutup Adrian 80 ya. Maaf ya Adrian ya, tadi Ibu jadi kelewat nih. Ya. Iya, Bu. Oke, tadi sekilas Ibu lihat nilainya sudah di atas 60. Jadi saya rasa alhamdulillah kalian sedikit untuk lebih bisa memahami materi hari ini ya. Saya anggap insya Allah materinya tuntas. Ya. Oke. Saya sudah memberikan tugas di laman Google Classroom kalian ya, di kolom pekerjaan rumah. Di situ Ibu memberikan tugas untuk mengerjakan LKPD hari ini, dikerjakan di rumah secara berkelompok, sehingga nanti minggu depan kita akan mencoba untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Itu semoga besok minggu depan kita bisa bertatap muka ya. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa lewat WhatsApp, bisa melalui Japri ke Ibu, nanti Ibu akan dijawab ya. Ya, mungkin sekian saja pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri bersama. Silahkan Akmal untuk memimpin berdoa pulang. Ya. Mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.